warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari Prodi Pendidikan Bisnis 2020 Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang dua pembahasan, yaitu strategi bisnis digital dan kelebihan penerapan dari strategi bisnis digital. Yang pertama ada strategi bisnis digital. Sebelum kedua pembahasan yang akan saya paparkan, teman-teman di sini sudah pada tahu belum apa itu strategi dalam bisnis digital? Nah, dari literatur yang saya baca bahwa para ahli sudah tuntas membahas strategi secara definitif, yang artinya berkaitan dengan sikap dan perilaku pengusaha dalam memasarkan produk atau jasanya. Lalu, apa aja sih strategi dalam bisnis digital ini? Mari kita ke pembahasan. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun terakhir ini kemajuan teknologi menjadi ikon perubahan. Nah, perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap industri, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lalu apa aja sih strategi bisnis digital kali ini? Nah, yang pertama ada yang namanya era konsumen berkuasa. Menurut Nugraha dan Wahyu Hastuti pada tahun 2014 serta menurut Fatimah pada tahun 2017 menandai era konsumen berkuasa, bahwa siapa saja dari perusahaan yang tidak mengikuti perubahan perilaku konsumen, mereka akan ditinggal. Yang mana maksudnya sebagai perusahaan atau sebagai pelaku usaha kita harus luas, harus fleksibel mengikuti perubahan zaman dari setiap tahun ke tahunnya. Nah, yang kedua yang biasa saya sebut upgrade serta mengetahui kebutuhan konsumen, yang mana menurut Sidat dan SIP pada tahun 2014 yang saya simpulkan bahwa konsep pemasaran digital dan konsumen itu merupakan kemudahan, kualitas produk, harga kompetitif, pelayanan yang ramah, dan sebagainya. Nah, bisa disimpulkan bahwa jika pelaku usaha hanya memikirkan persoalan jualan online saja tanpa memperbaiki nilai-nilai digital, maka ia akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, yang ketiga menurut Auriani pada tahun 2014 dan Aprilia pada tahun 2017 mengatakan bahwa strategi bisnis digital itu mengubah konsep konvensional menjadi konsep kekinian. Nah, yang keempat ada efisiensi. Menurut Pradiani pada tahun 2017, efisiensi merupakan pertimbangan dalam bisnis digital. Maksudnya gimana sih? Maksudnya perusahaan atau pelaku bisnis harus bisa mengendalikan biaya dan waktu. Selanjutnya, di era digital ini kita harus memperhatikan kesesuaian kualitas dan manfaat dengan karakteristik pasar. Seperti kata Utama dan Lenggawa pada 2019 bahwa mereka melihat merek dan simbol tidak lagi efektif mempengaruhi persepsi nilai para konsumen. Maksudnya di era digital ini mereka benar-benar harus melihat kesesuaian kualitas dan manfaat apa yang benar-benar konsumen butuhkan. Selanjutnya, perusahaan atau pelaku usaha harus menarik perhatian pelanggan. Ini relate banget nih sama pendapat Hotana pada tahun 2018, bahwa katanya mereka harus lebih banyak kehilangan keuntungan daripada kehilangan pelanggan. Mereka harus dapat melihat kualitas sebagai proses pemasarannya dengan upaya yang lebih keras dan lebih besar. Seperti apa sih upaya untuk menarik minat para pelanggan itu? Nah, seperti misalnya kita kasih diskon, kita coba bakar uang untuk segmentasi pasar kita coba kasih gratis ongkir, kasih harga minim, big sale, dan lain-lain. Nah, selanjutnya strategi bisnis digital itu pelaku usahanya harus komprehensif. Ini sesuai nih dari pendapat Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang bisa saya simpulkan bahwa kunci untuk bisnis atau penjualan digital itu benar-benar memerlukan pelaku usaha yang komprehensif, di mana mereka yang benar-benar belajar bagaimana menggali informasi dari sisi konsumen, bagaimana benar-benar mempelajari apa yang dibutuhkan konsumen, seperti mulai atas sistem, proses, belanja, dan fasilitas serta cara-caranya. Nah, kemudian sebagai pelaku usaha kita harus mendekati kriteria tersebut, maka kita akan menemukan titik persamaan yang menguntungkan. Nah, yang terakhir dari strategi bisnis digital yaitu harga yang kompetitif. Menurut pendapat Yanuarti dan Maulana pada tahun 2012 dan Haryanti dan Wirapraja pada tahun 2012 mengatakan bahwa faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah menghadirkan nilai yang kompetitif.
Bahwa harga menjadi perhatian utama setelah produk. Bisa saya simpulkan bahwa harga hal penting yang masuk pada pertimbangan konsumen. Nah, sebagai pelaku usaha, kita harus mampu menekan berbagai biaya dan mengalihkannya pada harga produk. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai strategi bisnis digital ini. Kesimpulannya, ada 8 komponen dalam strategi bisnis digital ini. Yang pertama, pelaku usaha atau perusahaan harus luas atau fleksibel. Yang kedua, harus upgrade atau up to date dan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengubah konsep. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, melihat kesesuaian kualitas dan manfaat. Yang keenam, menarik minat pelanggan. Yang ketujuh, pelaku usaha harus komprehensif. Dan yang terakhir, harus menentukan harga yang kompetitif. Nah, dari hasil tadi yang sudah saya paparkan mengenai bagaimana strategi bisnis digital dalam meningkatkan penjualan. Karena apa? Karena tujuan utama bisnis adalah keuntungan. Maka para pengusaha harus menempatkan dirinya pada sudut pandang konsumen. Nah, ada 5 indikator utama dalam menguraikan strategi bisnis digital. Yang pertama adalah kemudahan. Nah, dalam beberapa riset, kemudahan diterjemahkan sebagai indikator utama dalam pemasaran digital. Pasalnya, ini adalah langkah khas dari era digital. Kenapa demikian? Nah, karena para konsumen menganggap era konvensional cukup merepotkan dan banyak membuang hal-hal yang tidak perlu. Sehingga dampaknya adalah kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Indikator selanjutnya ada efisiensi. Nah, faktanya pemasaran digital lebih menawarkan keterjangkauan, hemat, dan irit. Dalam beberapa riset dikemukakan, bagi masyarakat modern, kehematan adalah gaya hidup, termasuk dalam berbelanja. Nah, indikator selanjutnya ada penetapan harga yang kompetitif. Menurut Rustiani dan Justiano pada tahun 2013, bahwa dalam banyak riset dikemukakan 80% lebih konsumen menjadikan harga sebagai bahan pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Jadi sebelum membeli barang, konsumen pasti menimbang-nimbang dulu harga yang sesuai dan worth it untuk kebutuhan dan keinginannya. Nah, indikator selanjutnya ada fleksibilitas metode pembayaran. Karena di era digital ini sudah banyak yang namanya dompet digital. Jadi, pelaku usaha harus memanfaatkan hal-hal tersebut di mana pelaku usaha bisa membuat konsumen bertransaksi lewat dompet-dompet digital ataupun mobile banking karena tidak terbatas uang dan waktu. Indikator terakhir ada pelayanan yang baik. Nah, hilangnya batas-batas wilayah dalam pasar digital memaksa para pelaku usaha untuk dapat menghadirkan pelayanan terbaik. Mereka harus berkompetensi untuk menunjukkan siapa yang layak untuk dipilih oleh konsumen. Dan yang paling dinamislah yang mendapatkan tempat di hati konsumen. Sekian hasil pemaparan tentang strategi bisnis digital. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan yang kedua. Kemajuan teknologi informasi di kantor-kantor dunia dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan diperkenalkannya telepon otomatis, alat pencatat telegram, telex, mesin ketik elektrik, mesin duplikator, mesin penjumlah, tabulator, dan perangkat pengolahan data. Perkembangan teknologi informasi yang telah memicu globalisasi adalah salah satu di antara perubahan lingkungan eksternal yang telah membawa dampak sangat signifikan di dalam bisnis dan perilaku masyarakat saat ini. Sedemikian besar perubahan tadi sehingga diperlukan paradigma baru untuk dapat bersaing dalam lingkungan bisnis yang baru. Dalam kaitan ini,
penerapan teknologi informasi dalam bisnis diharapkan dapat memberikan kontribusinya secara nyata. Nah, dari pendapat Top Scott dan Caston, dalam paradigma shift, The New Promise of Information Technology mengemukakan 7 pendorong utama terbentuknya lingkungan bisnis baru tersebut, yaitu yang pertama ada productivity of knowledge and service workers, yang kedua ada quality, yang ketiga ada responsive, yang keempat ada globalization, yang kelima ada outsourcing, yang keenam ada partnering, yang ketujuh ada social and environment responsibility. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan berbagai bidang industri, terutama kemampuannya untuk mengambil manfaat dari teknologi informasi, merupakan hal yang penting. Hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan dan ancaman potensi yang berdasarkan pengaruh potensial teknologi informasi dalam industri dan keseimbangan usaha kompetisi. Nah, salah satu pertanyaan yang menarik adalah sejauh mana penerapan teknologi informasi dapat dijadikan sarana untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing. Masih banyak belum diterapkannya teknologi informasi secara optimal di Indonesia, sehingga membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan sebagai alat untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing. Untuk berhasil dalam lingkungan bisnis yang baru tersebut, Top Scott dan Caston menawarkan paradigma ke arah work group computing, the integrated enterprise, dan the extended enterprise. Nah, kesempatan itu untuk memperoleh keunggulan bersaing melalui penerapan teknologi dalam bidang lain masih terbuka luas. Yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis serta perkembangan teknologi informasi sehingga dapat menerapkan teknologi tadi sebelum pesaing melakukannya sebagai suatu cara untuk memperoleh keunggulan bersaing. Saat kini, sumber daya informasi telah menjadi alat bagi pelaku bisnis atau perusahaan untuk secara efisien dan efektif mencapai tujuannya. Sehingga dalam era sekarang ini, peran penting teknologi informasi telah diketahui sedemikian pentingnya. Informasi akurat yang real time dapat mempercepat pengambilan keputusan untuk langkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi suatu organisasi tertentu. Dengan demikian, untuk pengolahan data menjadi informasi diperlukan teknologi informasi sebagai seperangkat pengolah data dalam menjalankan suatu aplikasi sistem informasi yang menghasilkan suatu informasi tertentu. Keunggulan dalam teknologi informasi telah memainkan peranan yang mencolok dalam meramalkan perubahan dalam struktur dan proses organisasi, kata Robert dan Azevedo pada tahun 1994. Nah, jadi keunggulan teknologi informasi dalam dunia ini memainkan peran yang sangat penting dan mencolok karena bisa meramalkan perubahan-perubahan dari setiap proses dan strukturnya. Teknologi informasi benar-benar memainkan suatu peranan penting dalam banyak aspek bisnis perusahaan, dari pengambilan produk baru sampai mendukung penjualan dan pelayanan, dari menyediakan market intelijen sampai menyediakan alat untuk analisis pengambilan keputusan, kata HBR pada bulan September-Oktober tahun 1995. Teknologi informasi benar-benar merupakan driver munculnya berbagai tuntutan dan upaya untuk mengadakan perubahan, baik dalam struktur maupun organisasi. Walaupun seperti yang diungkapkan oleh Yeton dan kawan-kawan pada tahun 1994, nilai strategis transformasi gradual perusahaan sama sekali bukan konsekuensi langsung dari aplikasi teknologi informasi, tapi merupakan fungsi interaksi tersendiri dari organisasi, individu, dan faktor-faktor teknologi untuk mana teknologi informasi merupakan katalisator awal.
Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dengan dipicu oleh semakin canggihnya peralatan teknologi informasi perusahaan, pencairan dan penerapan konsep dan strategi bisnis baru telah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan. Upaya ini perlu terus dilaksanakan agar suatu organisasi bisnis mampu memenangkan persaingan atau mempertahankan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif atas kompetitor-kompetitornya. Pada kenyataannya, teknologi informasi telah mampu untuk mengkoordinasikan aliran informasi antara mesin-mesin, pengendali-pengendali, sistem persediaan, dan komponen-komponen lain dari sistem produksi yang dapat membuat informasi lebih dapat diakses pada bagian lain dalam suatu organisasi dengan cepat dan akurasi yang semakin meningkat serta diikuti dengan menurunnya biaya. Keberhasilan menggunakan dan mengelola sumber daya informasi atau digitalisasi mempunyai arti penting bagi sebuah perusahaan untuk beroperasi dan berkompetensi dengan perusahaan lain. Manajer dituntut untuk mempunyai kemampuan tersebut. Setelah sumber daya informasi internal dikelola dan digunakan dengan efisien dan optimal, kemudian langkah berikutnya adalah mempertimbangkan faktor lingkungan di sekitar perusahaan. Mereka yang sudah dapat menikmati teknologi informasi dan digitalisasi terbukti mengalami peningkatan kekuatan ekonomi dan menjadi kelompok masyarakat yang relatif lebih makmur. Sebaliknya, mereka yang belum memperoleh kesempatan pada umumnya berpenghasilan rendah dan bahkan di beberapa negara hidup dalam kemiskinan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling khusus nih. Bagaimana sih kelebihan dari penerapan bisnis digital ini? Begini kawan-kawan, dalam banyak kasus, perusahaan digital bisnis itu tidak hanya dapat menahan kekuatan produk, tetapi juga ketersediaan tim manajemen yang andal, pengiriman tepat waktu, layanan yang baik, struktur organisasi bisnis yang baik, infrastruktur dan jaringan keamanan, serta desain situs web. Nah, beberapa faktor tersebut termasuk yang pertama, ada memberikan harga yang kompetitif. Nah, salah satu kelebihan dalam menjalankan bisnis digital itu tetap harga yang kompetitif itu menjadi poin khusus, poin utama, poin yang paling penting karena setiap konsumen yang ada di seluruh dunia pun pasti menimbang harga-harga yang memang worth it untuk sebuah nilai jual barang tersebut. Nah, yang kedua ada memberikan layanan pembelian yang responsif, cepat, dan ramah. Ketika ada konsumen yang akan membeli produk atau jasa kita harus memberikan feedback yang responsif, cepat, dan ramah. Kita harus memberikan kesan bahwa kita benar-benar akan membuat mereka nyaman, membuat mereka puas dengan apa yang kita jual, membuat mereka benar-benar merasakan bahwa kualitas dari produk jasa kita benar-benar mereka butuhkan. Kelebihan selanjutnya yaitu memberikan informasi barang dan jasa yang lengkap. Nah, jangan sampai kita sudah menentukan harga yang kompetitif, kita sudah merespon pembeli yang dengan responsif, cepat, dan ramah, tapi kita lupa bahwa stok barang atau jasa yang kita akan jual itu tidak lengkap. Jadi itu tidak boleh seperti itu karena nanti konsumen malah akan kecewa dan menjauhi kita sebagai pelaku usaha gitu. Selanjutnya, berikan banyak bonus seperti kupon, penawaran khusus, dan diskon. Nah, ketika kita sudah memberikan nilai plus pada produk, jasa, dan barang yang kita jual, kita akan mendapatkan feedback yang benar-benar menguntungkan untuk kita. Nah, ketika kita menawarkan sebuah penawaran yang khusus seperti diskon, big sale, dan lain-lain, mungkin konsumen akan merasa bahwa produk kita itu benar-benar sudah besar gitu. Karena kita sudah menawarkan layanan-layanan khusus untuk konsumennya.
Kemudian berikan perhatian khusus seperti proposal pembelian, surat-surat untuk meyakinkan konsumen bahwa produk dan jasa yang kita jual itu benar-benar aman, benar-benar telah dilegalisir oleh pihak-pihak yang berwajib. Selanjutnya, berikan rasa kebersamaan untuk diskusi, umpan balik pelanggan, dan banyak lagi. Jadi ketika kita melayani konsumen untuk mungkin karena konsumen ketika membeli produk itu memberi produk barang jasa kita mungkin karena dia lagi membutuhkan, karena dia sedang mempunyai masalah. Nah, kita bisa mencari tahu hal tersebut dengan cara diskusi, dengan cara membuat mereka nyaman ketika berdiskusi dengan kita, membuat mereka merasakan emosional bahwa produk kita itu benar-benar bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di konsumen. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi kegiatan perdagangan sebagai pembeli atau konsumen. Nah, ketika kita memulai suatu bisnis digital, kita harus berusaha untuk memfasilitasi semua kegiatannya, dari mulai sarana dan prasarana, dari mulai pelayanan. Maka kita akan menuliskan copywriting atau pola-pola dalam pelayanan, bagaimana cara melayani konsumen yang permasalahannya seperti ini, bagaimana melayani konsumen yang permasalahannya seperti itu, karena pasti setiap konsumen berbeda-beda permasalahannya. Nah, ketika konsumen berbeda-beda permasalahannya tapi mereka membutuhkan produk atau jasa kita harus menentukan copywritingnya, kita harus menentukan pola yang tepat, bagaimana cara membantu konsumen dalam memecahkan masalahnya tersebut. Nah, jadi dengan fasilitas yang kita punya, kita akan bisa membantu konsumen dan mendapatkan sisi keuntungan. Nah, itu beberapa faktor kelebihan dalam bertransaksi di era bisnis digital ini. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dalam menjalankan bisnis digital. Nah, yang pertama itu kita membahas keuntungannya dulu. Yang pertama ada hemat waktu dalam bertransaksi. Jadi kita tidak perlu menunggu lama atau menonjol seperti halnya bisnis tradisional. Kita tidak perlu mengantri ke BRI, kita tidak perlu mengantri ke bank-bank besar. Kita cukup memakai dompet digital, kita cukup memakai mobile banking yang ada di smartphone kita. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu memungkinkan kita sebagai pelaku bisnis atau sebagai perusahaan bertransaksi dengan perusahaan atau toko-toko dari jarak jauh, bahkan di seluruh dunia atau di seluruh benua. Nah, karena kita sudah memasuki dunia digitalisasi di mana sudah ada yang namanya ekspedisi seperti JNE, JNT, Si Cepat Express, dan lain banyak hal. Nah, kita bisa menggunakan ekspedisi tersebut untuk bertransaksi dengan perusahaan atau dengan toko-toko dari jarak jauh. Kita bisa memanfaatkan dunia digitalisasi dalam lingkup pemasaran kita. Keuntungan selanjutnya yaitu tidak perlu banyak persiapan dan investasi untuk membuka toko secara fisik. Karena di era sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan persiapan kita untuk berbisnis seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, Zalora, Blibli, dan lain-lain. Kemudian kalau semisal kita nggak punya modal, kita juga bisa menjadi reseller atau retailer dari toko-toko besar. Kita bisa meraup keuntungan hanya dengan tanpa modal. Nah, seperti itu kiranya. Keuntungan selanjutnya yaitu ada begitu banyak pilihan yang tersedia karena berkaitan dengan berbagai produk yang ditawarkan. Zaman sekarang ketika kita mau memulai bisnis digital, kita tidak perlu pusing memikirkan produk apa yang mau kita jual. Kita hanya perlu memecahkan masalah dari lingkungan sekitar kita untuk meraup keuntungan dari produk yang kita jual. Misalnya kita bisa menjual pakaian karena di lingkungan sekitar kita pakaian yang kekinian, pakaian yang modern tapi menjaga moral itu semakin minim. Nah, jadi bagaimana cara kita membuat inovasi dari pakaian tersebut, tapi kita tidak perlu pusing karena sudah banyak hal tersebut yang tersedia di toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang lain. Keuntungan selanjutnya yaitu tidak ada batasan atau batasan waktu belanja pelanggan, sehingga orang dapat berbelanja ke kapanpun mereka mau. Ketika orang-orang sedang sibuk saja, mereka ketika membutuhkan atau
ingin mencoba sebuah produk dan jasa, mereka bisa memesan kapanpun dan dimanapun mereka mau. Jadi tidak ada batasan antara ruang dan waktu. Keuntungan selanjutnya yaitu dengan internet sebagai media komunikasi. Setiap pembisnis dapat dengan mudah menjual satu sama lain melalui banyak platform nyaman yang tersedia. Keuntungan selanjutnya yaitu berkenaan dengan produk digital. Pembelian bisa instan dan tidak perlu menunggu lama untuk pengiriman. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi bahwa sekarang sudah ada yang namanya ekspedisi pengiriman. Jadi ketika kita memesan suatu produk dari jarak seberapa jauh pun, kita bisa menikmati produk tersebut dengan proses pengiriman yang relatif cepat, karena setiap ekspedisi jasa pasti mengutamakan kenyamanan pelanggannya. Nah, keuntungan yang selanjutnya tadi sudah disinggung bahwa tidak ada batasan ruang di era digital ini. Kita dapat menampilkan item online sebanyak yang kita inginkan tergantung pada lokasi spesifik. Ini juga berarti lebih beragam daripada toko fisik. Karena di setiap e-commerce pasti ada fitur-fitur yang menyediakan apa yang kita dan konsumen butuhkan, seperti kita mau mengaktifkan gratis ongkir, kita mau mengaktifkan fitur COD atau cash on delivery, kita mau mengaktifkan cashback beberapa persen. Nah, itu sudah disediakan oleh beberapa e-commerce yang sudah tersedia. Selanjutnya ada kerugian dari bisnis digital yang kita jalankan ketika kita acuannya menggunakan e-commerce. Nah, yang pertama ada permintaan mendesak dari pelanggan atau calon pelanggan bahwa semuanya harus berjalan dengan sangat cepat dan aman, sehingga layanan internet yang cepat dan aman sangat penting. Yang kedua, ada juga kebutuhan untuk perangkat atau gadget atau smartphone yang dapat memberikan akses ke toko online itu sendiri, yang dapat diakses pengguna melalui smartphone atau laptop. Yang ketiga, ada pengalaman berbelanja dengan e-commerce bagi pelanggan terasa pribadi atau kurang emosional, bisa kurang menyenangkan daripada transaksi langsung atau tatap muka. Misalnya, banyak customer yang mengeluhkan bahwa produk yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikannya. Nah, sebagai pelanggan kita harus bisa memegang kepercayaan dari konsumen. Ketika konsumen percaya bahwa produk kita itu bagus, kita harus benar-benar memberikan value sendiri, memberikan nilai yang benar, bagus, dan benar sesuai yang diekspektasikan oleh konsumen. Kemudian kerugian selanjutnya yaitu ada potensi resiko berbahaya seperti penipuan kartu kredit atau pencurian data keamanan di dunia maya. Nah, kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Kita harus membuat cadangannya, kita harus berteman atau kita harus mempunyai tim untuk mengakses hal-hal yang memang penting untuk kita, supaya kita bisa memantau apa saja yang selama ini kita kerjakan. Seperti itu kiranya. Nah, kemungkinan dari kerugian yang terakhir itu mungkin juga pihak-pihak yang bertransaksi mengalami kebingungan karena perbedaan legalitas penjualan dan penjualan tergantung pada lokasi mereka. Nah, ini bisa diantisipasi nih dengan kita harus mengajukan bahwa produk kita itu benar-benar sudah sesuai, benar-benar sudah dilegalisir oleh pihak-pihak yang berwajib, seperti itu. Nah, adapun keuntungan dan kerugian dalam menggunakan bisnis model digital ini yaitu pada acuan e-commerce tergantung cara pandang masing-masing personal. Namun di era pandemi COVID-19 ini hampir semua elemen bisnis dan menggunakan cara seperti ini, yaitu cara bisnis digital dengan beracuan pada e-commerce. Mungkin sekian hasil dari seluruh pembahasan yang saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih apabila banyak kekurangan dari paparan yang saya sampaikan tadi dan kesalahan dalam bertutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.